Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Oke, Sobat Damai sekalian, berjumpa bersama kami, saya Kang Zia dan Sis Jera. Ini pertemuan tentang mengkaji bagian dari rangkaian mengkaji psikospiritualitas. Nah, kali ini kita akan mencoba memahami psikospiritualitas dari salah satu tokohnya yang penting dalam psikologi, yaitu Alfred Adler, tentang teori personality ya, Sis Jera. Oke, Sis Jera, mungkin sebelum kita mulai mau menyambut kembali teman-teman dari Sobat Damai. Terima kasih, Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai, Sobat Damai. Saya senang bisa bertemu Anda sekali lagi untuk membahas satu tokoh yang menurut saya sangat signifikan untuk kita pribadi. Kenapa? Karena dia bicara tentang psikologi kepribadian, psikologi individual psychology. Ya. Mungkin orang sebelumnya bicara tentang psychological behavior humanistic, gitu, sangat-sangat abstrak atau sangat generalisasi. Sedangkan Alfred Adler itu mulai dengan individu. Kenapa dia bisa tentang individu? Karena dia katakan bahwa setiap individu itu unik dan utuh. Unik dan utuh? Unik dan utuh. Maksudnya gimana sih? Maksudnya dia tidak menjadi utuh karena ada faktor A, B, C, D gitu dari faktor luar. Faktor eksternal gitu. Tidak ada. Kenapa kita akan lihat? Tapi dia utuh sejak dari dalamnya dia utuh. Jadi dia fokus kepada psikologi individu. Oke, Sobat Damai sekalian, Alfred Adler, teori tentang individu ya. Nah, kita akan mulai aja nih, kita garap nih bersama Sis Jera. Kita mulai dari mana, Sis? Mungkin lebih menjelaskan dulu tentang teorinya ya, sebelum kita kaitkan dengan spiritualitasnya. No, mungkin saya memulai dengan masa kanak-kanak Alfred Adler. Itu mempengaruhi? Karena ini sangat mempengaruhi pikiran dia, teori dia, dan juga nama untuk teorinya. Oke. Kenapa saya mau bicara tentang ke masa kanak-kanaknya? Pertama, saya dengan teori-teori yang kita mempelajari, saya mau katakan sama Anda semua bahwa teori itu muncul dari masa kanak-kanak. Dan kita bisa lihat ini jelas dalam Alfred Adler. Nah, Alfred Adler itu anak kedua. Dan dia lahir dengan sakit rakitis itu. Oke, rakitis ya. Itu. Perutnya kembung kan? Perutnya kembung. Dia dengar orang tua dia bicara tentang bahwa anak saya sakitnya fatal, dia akan meninggal dunia. Dia dengar orang tua dia. Padahal dia bisa lihat kakaknya lari sana, lari sini, senang. Dan dia marah. Kenapa saya seperti ini? Dan kata saya bisa. Dan suatu hari, dia dengan kakaknya duduk di bangku, di sekolah, dimain-main seperti ini. Dan dia melihat bahwa kakak lebih bahagia dari dia. Terus dia bilang, dia mulai rasa takut karena mamanya bilang bahwa dia akan mati dan seterusnya. Jadi sejak kecil dia tahu antara apa itu kematian dan kehidupan gitu. Nah, dia mulai sadar tentang organ inferioritas. Organ inferioritas. Organ inferioritas. Inferioritas berarti kan yang di dalam, karena di diri. Karena beda kan dari yang lain, jadi dia rasa organ inferioritas. Waktu dia mulai berkembang, dia mulai lihat bahwa sebetulnya manusia perlu 3 hal. Yang saya suka katakan 3S. Anak suka merasakan signifikan, sukses, dan superiority. Signifikan, sukses, dan superiority. Nah, kenapa superiority? Karena rasa inferior. Dia ingin berubah dari inferior ke superior gitu maksudnya? Sebenarnya bukan. Motivasi seseorang dalam hidup lari mau maju ke depan dengan ini. Mau rasa signifikan,
mau rasa sukses Sukses, dan mau rasa superior, superior. lebih baik dari yang lain. Itu jadi motivasi setiap individu. Ini untuk maju. Oke. Untuk lebih sejahtera gitu ya. Betul. I'm something gitu. Oke. Dan ada satu cerita sangat menarik, saya pikir kita akan menikmati cerita itu. Ada cerita bahwa waktu dia kecil, ketika harus lewat jalan ke sekolah, lewat kuburan. Dan karena dia tak bisa lari karena sakitnya, teman-teman dia lari sebelumnya. Dia selalu ditinggalkan. Dan dia rasa takut karena lewat kuburan ke gereja, ke sekolahnya. Dia marah dengan diri, dia rasa inferior, dia rasa ditinggalkan, dia rasa sangat lemah, dia tidak rasa oke. Suatu saat dia pergi ke sana sendirian. Dia tinggalkan kertas di bawah pohon dan dia lari Bolak-balik untuk keluarkan ketakutannya. Ya. Tapi menarik. Karena dia mau feel proud, dia rasa bangga dengan diri. Tapi menarik sekali. Waktu dia lebih tua, sudah dewasa, mungkin 30-an atau apa, dia bertemu teman sekolah. Dan mereka bicara-bicara, ingat kuburan, ternyata sama sekali tidak ada kuburan di sana. Dan dia katakan bagaimana kita bisa bikin satu situasi menjadi hal dalam diri kita yang menjadi menakutkan atau mempengaruhi pikiran. Kalau mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pekerjaan kita. Dan dia mulai pikir, kita harus daripada situasi beri makna, kita harus beri makna kepada situasi. Itu keren tuh sis, diulangi lagi. Daripada situasi beri makna kepada hidup, berarti yang eksternal ke internal kita lebih baik. Kita harus beri makna kepada situasi. Jadi internal kita yang memberikan makna kita kepada punya yang kekuatan eksternal. Untuk itu. Kita punya kekuasaan untuk. Jadi ada sangat ini kepada inferiority. Nah, dengan ini salah satu kontribusi yang bagus dia beri kepada dunia psikologi, birth order. Kapan kita lahir? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, atau anak tunggal, atau anak bungsu. Sorry sis, jadi maksudnya urutan kelahiran kita itu mempengaruhi pada personality. Yes. Kayak gimana tuh? Kayak gimana? Misalnya anak pertama. Saya anak pertama sis. Yes. Anda membuat bapak dan ibu menjadi bapak dan ibu. Sebelumnya mereka suami istri. Oke. Anda membuat mereka menjadi bapak dan ibu. Mereka dengan kamu trial dan error. Pertama kali mereka menjadi bapak dan ibu. Jadi semua impian mereka, semua energi mereka tuangkan ke kamu. Sebagai anak pertama. The best gitu. Karena semuanya unggul gitu ya. Tapi ketika anak kedua datang, anak pertama rasa disingkirkan. Karena orang tua memperhatikan anak kedua. Dan anak pertama mulai benci. Karena mau tidak mau dia harus menjadi teladan. Iya. Kamu tidak senang kan? Dan itu posisi yang sulit itu. Sangat sulit. Memang anak pertama itu sangat sulit. Sangat sulit. Karena mau tidak mau. Dan sampai Anda 2 tahun, Anda kakak. Sedangkan adiknya, kalau dia bungsu, sampai 50 tahun dia adik. Iya, betul. Dia selalu anak. Dan ini anak pertama benci. Jadi cara anak pertama memendam. Itu anak pertama ya? Pertama. Kalau Lutfi anak pertama juga, kesulitannya sampai sekarang juga sih. Dan lebih parah kalau suami istri, kalau Lutfi menikah dengan istrinya yang anak pertama juga. Pasti terus berantem. Dua-duanya mau mengajar satu sama lain. Dua-duanya alfa ya. Tapi lebih baik kalau dia anak bungsu dan dia bisa menjadi bapak kepada dia atau parent kepada dia. Ego state-nya bisa ke anak. Oke. Kalau anak kedua, apakah Anda punya adik? Dan Anda menjadi anak terjepit antara 1 dan 3, the middle child. Dia punya sindrom sendiri. Itu mempengaruhi pada personality. Mempengaruhi juga. Rebellion.
atau manis-manis mau menyenangkan, tetapi dalamnya marah. Dan karena dia terjepit, dia rasa ditinggalkan. Anak bungsu dimanja dan raja atau ratu sendiri gitu untuk orang Sultan tua. anak bungsu. Sultan. Kenapa? Karena orang tua, apalagi kalau anak bungsu atau anak kedua datang waktu orang tua sudah mulai tua. Jadi orang tua tahu bahwa ini akan terakhir. Setelah itu kami tidak bisa melahirkan, ibu tidak bisa melahirkan. Jadi dia akan semua harta dia seperti dia akan beri kepada hartanya, dia, perhatiannya, dan harapan. Dan dia anak bungsu, kalau sudah hati-hati sama sekali tidak akan berkembang karena selalu adik, selalu bungsu. Oke sis, kita ulangi lagi tuh. Kalau anak pertama dia karakternya dominannya adalah dia authoritarian, dia dominan, dia ego, dia self-sufficient gitu kan. Tapi satu sisi tapi di sisi lain dia mau tidak mau dia manusia, dia human gitu, human psychology yang individual psychology. Tetap dia seorang individu yang butuh bapak dan ibu dan butuh perhatian. Dan seperti ini dengan cara yang lain. Anak pertama terlalu cepat berkembang menjadi dewasa. Anak kecil, anak bungsu terlalu lama menjadi dewasa. Ini terlalu cepat menjadi dewasa, ini terlalu lama menjadi dewasa. Nah, anak yang kedua? Anak yang kedua kalau dia antara dua ini juga terjepit. Nah, ini menarik. Saya kasih tahu sama Zia karena Anda punya anak kedua. Tapi anak kedua Anda sultan juga karena dia satu-satunya laki-laki. Jadi kalau laki-laki antara dua perempuan, perempuan antara dua laki-laki akan bantu gitu karena dia satu-satunya perempuan, satu-satunya laki-laki. Tapi kalau tiga laki-laki, tiga perempuan, atau laki-laki dan perempuan, dan laki kedua akan menjadi, dia mau seperti bertandingan, race, dia kompetisi, dia mau lebih baik dari anak pertama. Kalau kakaknya laki-laki, yang kedua ini juga laki-laki. Misalnya saya beri contoh keponakan saya. Kakak saya punya dua laki-laki, satu perempuan. Dua laki-laki itu yang pertama sangat bagus, dia favorite seluruh keluarga. Karena dia manis, dia very beautiful, lovely. Tapi yang kedua itu rebel. Dan bagaimana dia membuktikan bahwa dia lebih baik? Dia menikah sebelum kakaknya. Dia dapat anak sebelum kakaknya dan bangga. Ini menjadi achievement dia. Padahal kakak tak peduli. Ini membuat dia lebih marah. Iya. Seperti itu. Jadi dinamika dalam keluarga ya. So terus lagi sih saya mau kasih tahu juga bagaimana anak lahir. Misalnya kalau anak lahir, misalnya khususnya anak pertama ya. Kalau anak pertama lahir dengan kesulitan ibunya, misalnya antara ibu, kan setiap ibu sebetulnya katakan ya kepada kematian ya kalau melahirkan. Ya. Tapi kalau dokter bilang bahwa ibu itu akan meninggal dunia, kan pasti pengaruh pada anaknya. Anda tahu apa akan terjadi pada anak pertama ini? Selalu dia akan hidup, lebih baik saya mati demi yang lain. Saya mengorbankan diri, saya mau mati. Karena kondisi waktu melahirkan secara psikologis ibunya juga mempengaruhi pada anak. Jadi gitu Sobat Damai, hati-hati itu anak-anak itu. Artinya kalau kita punya anak, kita udah tahu nih anak pertama gimana, anak kedua, anak ketiga. Wah kalau anaknya lebih banyak kan perhatiannya jadi lebih juga gitu Mas Edi. Oke Sis Jera, dari urutan kelahiran ini dan kondisi pada seorang anak ketika akan dilahirkan, sejauh mana itu mempengaruhi pada teori personality yang dimaksud oleh Alfred Adler ini? Kalau Alfred Adler katakan bahwa kepribadian kita sudah mulai dibentuk dalam rahim ibu gitu, sudah ada dalam rahim ibu, sudah dibentuk. Gitu ya. Karena dia bisa tentang diri sendiri, bahwa dia seperti ini, penakut, rasa inferior, rasa minder, rasa tidak punya berdaya, karena ibu juga rasa seperti itu. Iya. Jadi ada pengaruhnya. Nah, dan
kembali lagi ke organ inferiority gitu kan, bahwa bukan dia tak rasa kenapa saya seperti ini. Dia anak kecil, dia tak tahu bahwa tubuh dia seperti itu. Tapi waktu dia dengar mama bicara, dan dia ada juga katakan bahwa dampak seorang ibu sangat kuat pada anak daripada bapak. Seorang ibu yang lebih kuat. Ya, karena ibu yang gendong dia kan rahim 9 bulan. Iya. Bukan bapaknya. Tapi dampak bapaknya ada, efek bapaknya ada, tetapi apa yang ibu bicara pasti ada dampaknya pada anaknya, lebih daripada ayah. Oke. Kata Adler. Dengan demikian, kalau dari penjelasan teori tadi, sebenarnya lingkungan luar manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Betul sekali. Betul, ini poin selanjutnya. Jadi meskipun Adler katakan bahwa ini teori psikologi individu, pasti ada sosial. Pasti lingkungan juga mempengaruhi. Iya, kan semua teman-teman dia, ibu dengan bicara sama temannya dan seterusnya, pasti lingkungan juga mempengaruhi. Ya. Dan tadi sejauh mana sih pengaruh teori tentang inferior dan superior itu dalam perkembangan individu di antara lingkungannya? Nah, dua hal di sana. Pertama, lingkungan pasti akan mempengaruhi karena lingkungan melihat. Ya. Lingkungan kan lihat anak itu seperti ini atau apa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang dari sana ya Adler katakan, jangan biarkan situasi beri arti kepada kamu. Kamu beri arti kepada situasi. Muncul dari sana. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana berkembang dari inferiority ke bukan superiority, tetapi motivasi bahwa saya mampu, saya bisa. Nah, di sana spiritualitasnya masuk. Nah, bagaimana tuh hubungannya? Dan di sana spiritualitas of happiness. Spirituality of happiness. Happiness artinya akhirnya atau saya tanya sama Zia, sebenarnya akhirnya kamu mau apa? Kamu pasti akan bilang saya mau bahagia. Bahagia. Saya mau bahagia. Bukan uangnya, bukan rumahnya, bukan ininya, bukan itunya. Saya mau bahagia. Tapi kebahagiaannya dampak pada orang juga di sekitarnya. Betul. Betul kan? Jadi saya mau bahagia. Tapi jangan lupa kata Adler, kalau saya bahagia pasti saya ada energinya, saya bisa membahagiakan orang lain. Maksudnya energi diri kepada orang lain. Bagaimana caranya? Bukan self-interest, tapi other interest. Interest untuk orang lain. Bukan self. Bukan self-interest. Karena kan banyak self-self kan yang kita lihat tadi. Sekarang melihat altruistik, melihat orang lain. Nah, kalau begitu, self-interest, jangan hanya self-interest, bukan punya interest untuk orang lain. Oke. Jadi bukan hanya self-interest saja, tetapi kita juga harus memikirkan yang lain. Yang lain. Nah, saya jadi penasaran tadi. Itu kan yang dari awal manusia yang utuh, kata Alfred Adler ini. Di mana utuhnya itu ketika yang dimaksud utuh itu karena ada self-interest dan other interest atau gimana? Utuhnya sebelah mana? Karena kita diciptakan Tuhan. Oh, dia di sana spiritualitasnya. Tapi itu si Alfred Adler ngomong sendiri tentang Tuhan atau kita menghubungkannya saja? No. Dia bicara tentang divine intervention gitu-gitu dia bicara. Divine intervention. Maksudnya gimana tuh, Sis? Bahwa kita semua ada karena intervensi Tuhan. Agama katakan bahwa kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Iya. So Adler katakan pasti ada Tuhan menciptakan itu. Kita bisa lahirkan dengan banyak kelainan. Oke. Tapi ini juga punya kita perlu mengerti itu. Ya, yang tadi signifikan motivasinya, signifikan sukses dan superiority-nya. Tapi mau nggak kita mau ke arah sana, pasti Tuhan akan menyentuhkan gitu. Jadi dalam mata orang, kalau ini kelihatan kurang, dalam mata Tuhan ini utuh. Ini aneh kan? Ini aneh sekali. Jadi akhirnya Adler katakan bahwa apa tes happiness? Dia beri 3 hal. Self-acceptance. Penerimaan diri ya. Self-confidence. Kenyamanan ya.
dan membantu orang lain. Kontribusi sumbangan kepada orang lain. Kalau begitu 2 untuk diri, 1 untuk other-nya ya? Ya. Oke. Karena the other juga bagian diri saya. Oke, itu jadi spirituality of happiness itu yang pertama tadi self Acceptance, acceptance, self-confidence, dan and contribution to others. contribution to other. Oke. Begitu sobat damai sekalian, kalau merasa diri utuh, kalau pakai perspektif Alfred Adler ini tadi ada 3 self, saya kok lupa, self acceptance, self confidence, dan contribution to others. Ya. Sejarah kaitannya dengan 3S sebelumnya, sukses, signifikan sama superiority, itu sebenarnya baik atau negatif sih? Positif atau negatif? Bukan, dia tak bisa dengan negatif atau positif. Ini akan terjadi. Oh. Tapi kalau kita hanya berhenti di sana, dan kita tak akan utuh. Karena sampai kapan Anda mau atau gini, Anda mau signifikan? Apa definisi signifikan untuk Anda? Apa definisi signifikan Anda bahwa saya dosen Unpar, saya bapak 3 anak, saya ini. Suatu hari ini semua akan hilang. Apakah signifikan kamu akan turun? Ya pasti ganti lagi ya. So kata Anda, kita punya lebih banyak signifikan daripada hal yang di luar. Kita punya inner significance. Itu semua berarti apa kayak impian-impian gitu? No, bukan impian. Atau tujuan hidup gitu? Bukan. Kata Adler, secara psikologis, manusia punya motivasi untuk maju ke depan. Oke. Kenapa? Karena orang itu mau sukses. Orang itu mau rasa signifikan. Orang itu mau rasa, saya lebih baik daripada kamu. Itu naluriah seperti itu ya? Tidak ada yang salah. Salah. Bukan salah atau benar, tetapi kalau kita berhenti di sana dengan 3 hal ini, atau kita mendefinisikan diri kita dengan 3 hal ini, dan meskipun kita mau maju, akan bumerang kita akan ke depan. Okay. Jadi the depth, apa ya bahasa Indonesia ya, kedalaman inferiority berdasarkan tujuan hidup. Saya mau menjadi rektor Unpar, ini goal. Dan jadi, saya rasa inferior. Iya. Kalau itu berhenti di sana, berhenti di signifikan, lalu dari signifikan, sukses, dan superior itu baiknya dilanjutkan kembali ke diri. I accept myself. Saya seperti ini. Saya tidak bisa menjadi ini. Ini saya hanya punya ini peran saya. Saya senang dengan diri saya. Sungguh-sungguh senang gitu. Itu yang dimaksud tadi, self acceptance. Ya. Self-confidence. Kalau saya menerima diri, saya bisa accept, saya bisa confident, dan saya bisa beri kepada yang lain. Contribution to other-nya. Oke, itu lanjutannya ya? Ya. Oke. Sejarah, tapi bagaimana kita menggunakan ini kalau sejarah melihat dari kondisi masyarakat sekarang ya, kita coba lebih ke kondisi yang sekarang. Contohnya apa? Di mana kita mulai memahami apa yang terjadi. Maksudnya kan di sini terlalu bising kan dia deh. Bising, semua digital, AI, banyak apa namanya? KPI dan lain sebagainya, itu kan standar-standar dan lain sebagainya. Tiap orang kemudian berlomba gitu. Bagaimana kita memahami ini semua? Berangkat berpikirnya dari mana dulu nih? Ketika ini terjadi, kita di antara kompetisi dengan orang lain misalkan. Kan semua orang jadi pengen signifikan, semua orang pengen sukses gitu. Bagaimana kita mengatasi ini? Atau setiap orang setiap orang pasti punya deadline, tiba-tiba punya target dan lain sebagainya. Semua dikejar seperti itu. Kita mulai dari mana nih kalau kita menggunakan psikospiritualitasnya dari Alfred Adler ini? Apa langsung ke ya ini sudah takdir Tuhan gitu? Atau gimana? Saya beri contoh ya. Tadi saya melayat salah satu dosen yang meninggal dunia. Ketika saya di sana, istrinya, anaknya, semua bicara hal yang luar biasa tentang Bapak itu. Ini benar, ini honest, ini jujur. Tapi saya sadar, ketika orang mati, kebaikannya halaman pertama.
Iya, oh iya benar sih. Tapi waktu dia hidup, mungkin tidak ada. Kebalikannya. Kebalikannya atau mungkin tidak muncul sama sekali. Alfred Adler mulai hidup dengan rasa bahwa dia akan mati. Itu kan penerimaan diri kepada kematian juga menjadi penting kalau kayak gitu. Iya, jadi waktu dia kecil, dia sadar tentang mortal, bahwa dia akan mati. Jadi dengan bahasa Inggris, he began with the end. Ya, Dia mulai dengan mulai kematian. dari kematian. Saya mau hidup, tapi saya mau hidup. Jadi itu dia kan yang 3S itu mulai dari hidupnya. Dia mau signifikan, dia mau sukses, Betul. dia mau superior. Muncul dari mana? Karena dia rasa inferior, dia Biar. rasa gagal, dia rasa tidak signifikan. Dan itu inferior itu ketika itu diterima sebenarnya jadi motivasi ya supaya maju. Ya, exact, betul, maju. Ya supaya sukses, signifikan dan lain sebagainya Ya, itu. ya. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan berhenti di sana. Lanjut kepada self acceptance, self confidence dan contribute Kepada yang lain. to the other, kepada yang lain. Oke, Sis Jera. Kasih dong closing statement yang keren biar mudah dipahami oleh semakin mudah. Oh kayak gini nih kalau psikospiritualitas pakainya Alfred Adler. Ya, Cicera silakan. apa ya? Cek aja sekarang ini dalam hidup Anda, kebahagiaan Anda mulai dari mana? Self acceptance, self contribution, self confidence, atau kontribusi kepada yang lain. Dan saya mau katakan mulai dari kontribusi kepada yang lain. Yang dua itu akan secara alami akan terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobat Damai sekalian. Sampai jumpa di Halako Damai Podcast Psikospiritualitas pada kajian selanjutnya. Jadi rangkaian yang sangat panjang untuk memahami tentang psikospiritualitas. Semoga setiap podcast Halako Damai di kajian psikospiritualitas ini bisa mudah dipahami. Dan apabila ini terkait dengan kehidupan Anda atau Anda terinspirasi, jangan lupa komen. Juga jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus bisa bermanfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sis Jera.